فقال له النبي صلوا عليه صلوا عليه. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخا العرب؟ قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه. قال له النبي أنا نبيك يا أخا العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لأحاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخا العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تقصيري حاسبته على جودي وكرمي. الله الله يا رسول الله 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 يا حبيب الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم. Terus akhirnya karena merasa dirinya itu diikuti, merasa di apa ya, orang Indonesia mungkin diledek gitu ya. Si Baduy ini merasa diledek oleh orang yang di belakangnya. Terus akhirnya dia pindah, jadi istilahnya fantaqolal a'robi, dalam sudut itu disebutkan fantaqolal a'robi ilal hajaril aswad. Kemudian orang Baduy ini berpindah ke Hajar Aswad. Setelah orang Baduy ini berpindah ke Hajar Aswad, terus dia juga melafalkan ya karim ya karim ya karim ya karim, dengan harapan orang yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa ditemui. Kalaupun mendengar itu, berharap si Baduy ini yang mendengarkan dia ngomong ya karim, wiridan ya karim itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang yang tadi itu mengikuti itu juga mengikuti si Baduy ini pindah ke Hajar Aswad. Si Baduy bilang ya karim diikuti lagi sama orang yang di belakangnya itu ya karim. Akhirnya si Baduy itu noleh ke belakang. Dia bilang laula sobahatu wajhik wa baharu tal'atik la syakautuka ila habibi Muhammad.
kalau bukan karena wajahmu yang bersinar, kalau bukan karena wajahmu yang tampan rupawan, akan aku laporkan kamu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini enggak bermaksud menghina kamu, justru aku juga ingin mengikuti kamu supaya aku juga kepengen bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kamu cari-cari itu. Terus kamu itu mau melaporkan sama Kanjeng Nabi Muhammad, kamu itu mau melaporkan, mau mengadukan sama Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah kamu tahu? Apakah kamu sudah pernah bertemu? Awala ta'rifu nabiyaka? Apakah kamu sudah mengetahui Nabi Muhammad itu seperti apa? So, akhirnya si Badui ini kemudian bilang sama orang itu, wallah, katanya, demi Allah. Terus akhirnya Badui itu bilang, bersumpah demi Allah, wallah, amantu bihi walam aruh wa dakhaltu makkata walam alqo. Artinya, demi Allah, saya percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun aku belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun semenjak aku menginjakkan kakiku di kota Mekah ini, terus aku juga mencari-cari Kanjeng Nabi Muhammad, terus aku tidak ketemu, tapi aku tetap percaya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat mulia. Bersumpah seperti itu, akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahan, karena sebenarnya yang tadi mengikuti si Badui ini sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mendengar si Badui ngomong seperti itu, terus Kanjeng Nabi Muhammad merasa iba, merasa terharu, sampai segitunya dia itu ingin ketemu sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengaku, ana nabiyuka ya akhul arab, aku ini nabimu ya akhul arab, wahai saudaraku orang Arab, orang Badui. Terus akhirnya setelah mengaku seperti itu, fangkabal arabi ala yadin Nabi, terus tangan Kanjeng Nabi itu sama si Badui itu dirangkul, dipeluk Kanjeng Nabi, terus dipeluk saking senangnya. Akhirnya nggak tahu, pokoknya peristiwa pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang yang sedang dicari-cari oleh si Badui itu membuat si Badui ini tidak kuat menahan emosinya, meluap-luap. Akhirnya dia memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam peristiwa dramatis yang seperti itu, tiba-tiba malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanazala Jibril amin. Terus kemudian malaikat Jibril itu kemudian turun, terus malaikat Jibril itu kemudian menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanazala Jibrilul amin ala nabi faqala lahu ya habiballah, Allah yukri'ukas salam fayaqulu lak kulli hadzal a'rabi ayadhunnu in qala ya karim annana la nuhasibuhu. Ya Rasulullah, Allah itu menitipkan salam, mengucapkan salam kepadaku untuk disampaikan kepadamu. Terus sampaikan juga kepada orang Arab ini, ya assalamualaikum gitu, assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus apa isi pesannya ya Jibril? Allah itu menitip pesan, disuruh, diperintah untuk menyampaikan kepada orang Badui itu. Kulli hadzal a'rab ayadunnu in qala ya karim. Apakah dengan dia itu mengucapkan ya karim terus ketemu sama engkau, terus berpelukan, terus
bersuka cita karena bahagianya ketemu dengan kekasihnya. Apakah dengan seperti itu Allah itu dipikir itu tidak akan menghisab, tidak akan menghitung dosa-dosanya, tidak akan diperhitungkan? Apakah dia pikir dengan dia memelukmu, dengan dia bertemu denganmu, apakah tidak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus disampaikan omongan itu, pesan Allah itu kepada orang Badui itu, dan orang Badui itu kemudian malah emosinya semakin meledak-ledak. Terus Badui itu bilang, ya Nurul Ain, wahai kakeknya Hasan dan Husain, demi Allah, lau hasabani Rabbi la ukhasibanna. Saya ulangi kata-katanya, lau hasabani Rabbi la ukhasibanna. Jadi kalau Allah berani membuat perhitungan dengan aku akan membuat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mendengar seperti itu, Jibril naik lagi ke langit, terus kemudian pulang balik lagi ke bumi, menemui Rasulullah SAW dan orang Badui itu tadi sambil mengucapkan, ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah mengucapkan salam yang kedua dijawab lagi sama Rasulullah. Apa ya Jibril, pesan Allah? Katakan kepada orang Badui ini bagaimana caranya dia itu mau menghitung-hitung aku, dia itu mau membuat perhitungan dengan aku. Terus kata orang Badui, la in hasabani ala dzambi, la in hasabani ala dzambi hasabtuhu ala maghfiratih, wa in hasabani ala taqsiri hasabtuhu ala judihi wa karamih. Faqala Jibril amin, ya Habiballah, Allahu yaqulu kulli hadzal a'rabi alla yuhasibuna wa la nuhasibu huwal karim huwal azim huwar rahim. Jadi si Badui ini bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Allah itu mau menghisab dosaku, Allah itu mau menghitung-hitung kesalahanku, aku akan menghitung seberapa luas, maha luasnya ampunan Allah kepadaku. Kalau Allah menghitung kekuranganku, kekeliruanku, maka aku akan menghitung bahwa Allah itu sangat mulia. Kemuliaan Allah itu tidak akan terkalahkan hanya dengan kekurangan-kekurangan. Dosa-dosaku ini tidak akan mengalahkan luasnya ampunan-ampunan Allah. Akhirnya Jibril pulang lagi ke langit, terus menyampaikan lagi ke Nabi Muhammad untuk orang Badui ini, katanya Allah yuhasibuna wa la yuhasibu. Ya sudah, kalau seperti itu sudahlah, engkau itu jangan menghitung-hitung, engkau itu jangan membuat perhitungan denganku, dan aku juga tidak akan membuat perhitungan denganmu. Huwal karim huwal azim huwar rahim. Allah itu maha mulia, Allah itu maha agung, dan Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha memberikan kasih sayang. Begitulah inti dari suluk yang saya bacakan tadi. Jadi betapa suluk ini menginspirasi saya bahwa ternyata kita sebagai manusia itu tidak mungkin lepas dari yang namanya kekeliruan. Kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Ada sebuah hadis al-insanu mahalul khata wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempatnya salah dan benar. Tapi kita jangan berlarut-larut terus di dalam maksiat, kita jangan berlarut-larut terus di dalam rundungan dosa, tapi kita harus selalu ingat nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas, nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebar ke seluruh alam melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.